Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, malam ini kita akan menyimak sebuah kisah nyata penuh hikmah dan pelajaran. Kisah tentang 5 pendeta yang datang dengan kesombongan, ingin merendahkan Islam. Namun akhirnya tersungkur dalam sujud setelah mendengar hanya satu ayat Al-Quran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita terus bisa berbagi kisah-kisah penuh hikmah, kebenaran, dan keajaiban iman. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Di sebuah kota besar yang dikenal dengan keragaman agama, berdirilah 5 pendeta yang namanya harum di kalangan jemaat mereka. Mereka dikenal pandai berbicara, fasih berdebat, dan sangat percaya diri bahwa tidak ada agama yang lebih benar selain keyakinan mereka. Namun di balik itu semua, ada sifat yang menempel kuat, kesombongan. Mereka sering berdiri di mimbar, menyebut-nyebut Islam dengan nada merendahkan, bahkan menuduh Al-Quran hanyalah karangan manusia. Orang-orang yang mendengar perkataan mereka terpengaruh. Ada yang mulai ragu, ada pula yang mulai menaruh benci pada Islam tanpa tahu kebenarannya. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan, salah satu pendeta berkata dengan nada penuh tantangan, "Kalau benar Al-Quran itu firman Tuhan, buktikan pada kami. Mari kita datangi masjid. Kita tunjukkan bahwa kitab itu tidak lebih dari susunan kata-kata manusia." Pendeta lain menyahut sambil tersenyum angkuh, "Ya, kita datangi mereka di hadapan jamaahnya. Kita buktikan bahwa tidak ada kebenaran di dalamnya. Kita akan mengalahkan mereka dengan kata-kata kita." Mereka semua sepakat. Malam itu, kelima pendeta berjanji akan mendatangi sebuah masjid besar di kota itu pada hari Jumat. Dengan pakaian kebesaran mereka, dengan kepala tegak, mereka ingin menjatuhkan martabat umat Islam di hadapan banyak orang. Tapi mereka tidak tahu, Allah sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar dari kesombongan mereka. Hari itu, kota terasa lebih ramai dari biasanya. Kabar bahwa 5 pendeta terkenal akan datang ke masjid untuk menguji kebenaran Islam sudah tersebar luas. Jamaah berdatangan, bukan hanya kaum muslimin, tetapi juga orang-orang dari luar masjid yang penasaran ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Di dalam hati para pendeta, tidak ada sedikit pun rasa gentar. Mereka sudah menyiapkan banyak pertanyaan yang menurut mereka tidak akan bisa dijawab oleh siapapun. Dengan dada membusung, mereka yakin bisa mempermalukan umat Islam. Salah seorang pendeta berkata sebelum berangkat, "Hari ini akan menjadi sejarah. Kita akan menunjukkan bahwa Al-Quran itu hanya cerita kosong." Pendeta lain menimpali dengan tawa, "Benar. Mari kita buktikan di hadapan orang banyak. Mereka akan malu dengan keyakinan mereka sendiri." Sementara itu, di masjid, para jamaah merasa khawatir. Ada yang gelisah, ada yang berdoa dalam hati agar Allah memberikan pertolongan. Seorang imam tua berpesan dengan suara bergetar, "Tenanglah, kebenaran itu tidak butuh banyak kata. Jika mereka datang dengan kesombongan, biarlah Allah sendiri yang menundukkan mereka dengan firman-Nya." Rencana debat itu akhirnya benar-benar akan terlaksana. 5 pendeta melangkah dengan langkah angkuh menuju masjid, ditemani banyak pengikut yang ingin melihat kesombongan mereka berpuncak pada kemenangan. Namun, tak seorang pun menyangka, hanya satu ayat yang kelak akan meruntuhkan kesombongan mereka hingga tak bersisa. Hari Jumat itu, masjid besar di tengah kota dipenuhi ribuan jamaah. Mereka datang lebih awal, sebagian karena ingin syalat, sebagian lagi karena ingin menyaksikan apa yang akan terjadi antara 5 pendeta sombong dengan kaum muslimin. Suasana hening berubah menjadi riuh saat 5 pendeta itu muncul di pelataran masjid. Mereka memakai pakaian kebesaran, jubah panjang dan kalung salib besar di dada mereka. Dengan kepala terangkat tinggi, mereka melangkah masuk seolah-olah merekalah pemilik kebenaran. Setiap langkah mereka membuat banyak jamaah berbisik, apakah mereka sungguh-sungguh datang untuk menantang di rumah Allah? Berani sekali mereka masuk dengan kesombongan begitu. Namun, imam tua yang sudah menunggu di dalam hanya menundukkan kepala, mengucapkan doa lirih, meminta perlindungan Allah dari keburukan yang akan mereka bawa. Ketika sampai di depan jamaah, salah seorang pendeta menepuk dada dan berkata lantang, "Kami datang bukan untuk berperang, tetapi untuk mencari kebenaran. Jika benar Al-Quran itu firman Tuhan, buktikan pada kami di hadapan semua orang di sini." Suara itu bergema memenuhi masjid. Semua mata tertuju pada mereka. Ada rasa tegang, ada juga rasa penasaran. Beberapa jamaah muda sempat ingin berdiri dan menjawab dengan semangat. Tetapi imam tua menahan mereka dengan isyarat tangan. "Tenang," bisiknya, "biarlah Allah yang berbicara." Masjid kembali hening. Suasana seperti menunggu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Setelah suasana hening, salah satu pendeta yang paling tua maju selangkah ke depan. Dengan suara lantang, ia mulai mengajukan pertanyaan yang bernada merendahkan. "Jika Al-Quran benar-benar firman Tuhan, mengapa diturunkan dalam bahasa Arab?
Bukankah Tuhan itu untuk semua bangsa? Bukankah ini hanya bukti bahwa kitab itu hanyalah buatan manusia Arab? Jamaah mulai berdesis, sebagian gelisah mendengar pertanyaan yang menusuk itu. Pendeta kedua lalu menimpali dengan nada mengejek. Kalian katakan kitab kalian sempurna. Kalau begitu, buktikan kepada kami satu saja ayat yang bisa menjawab segala pertanyaan kami. Jangan terlalu banyak, cukup satu. Pendeta ketiga bahkan tertawa keras hingga gema tawanya memenuhi masjid. Kalau benar ada kebenaran di dalam kitab kalian, seharusnya dengan satu ayat saja kalian bisa membuat kami tunduk. Tapi aku yakin itu mustahil. Pendeta keempat menoleh ke arah jamaah, mengangkat tangannya ke langit-langit masjid. Hari ini, kami akan membuktikan bahwa Al-Quran hanyalah kumpulan kata-kata tanpa makna. Kami siap di sini, buktikan pada kami. Pendeta kelima, yang paling muda, berkata dengan wajah penuh kesombongan. Kami datang berlima, dengan hati dan akal yang kuat. Kalau ada kebenaran di kitabmu, biarkan satu ayat saja yang mengguncang hati kami. Tapi aku yakin, itu tidak akan pernah terjadi. Suasana semakin tegang. Jamaah mulai saling berbisik. Ada yang berdoa dengan air mata. Ada pula yang khawatir akan terjadinya fitnah besar. Namun di tengah ketegangan itu, seorang pemuda muslim yang duduk di barisan depan bangkit berdiri. Wajahnya tenang. Matanya memancarkan keyakinan. Seolah sudah tahu apa yang harus ia katakan. Di tengah suasana masjid yang tegang, seorang pemuda muslim berusia sekitar 25 tahun berdiri. Wajahnya sederhana, pakaiannya biasa saja, namun matanya memancarkan keyakinan yang dalam. Jamaah menoleh ke arahnya. Sebagian berbisik, siapa dia? Ada pula yang khawatir. Apakah dia mampu menghadapi 5 pendeta itu? Dengan langkah pelan namun mantap, ia maju ke depan. Suaranya lembut tapi jelas terdengar. Wahai para pendeta, kalian meminta satu ayat yang bisa menjawab pertanyaan kalian dan membuktikan kebenaran kitab Allah, maka dengarkanlah. Pemuda itu membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Dengan suara merdu, ia membaca ayat dari surah Al-Baqarah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah selesai, ia menutup mushaf dan menatap kelima pendeta itu dengan wajah tenang. Inilah jawabannya. Kalian bertanya, apakah ini firman manusia atau Tuhan? Dengarlah, kitab ini sendiri menantang siapa saja untuk mencari keraguan di dalamnya. Selama berabad-abad, tak seorang pun mampu membuktikan bahwa Al-Quran salah. Kitab ini tidak butuh pembelaan panjang. Satu ayat saja cukup untuk menunjukkan kebenarannya. Suasana masjid menjadi hening. Tidak ada jamaah yang berbisik lagi. Semua mata kini tertuju pada 5 pendeta yang wajahnya mendadak berubah. Kesombongan yang tadi mereka tunjukkan perlahan pudar, digantikan oleh raut bingung, kaget, dan gelisah. Seolah-olah ayat itu menembus hati mereka, meruntuhkan benteng kesombongan yang selama ini mereka banggakan. Kelima pendeta itu terdiam. Kata-kata mereka yang semula lantang kini seolah tertelan di tenggorokan. Ayat yang dibacakan pemuda muslim tadi bergema di dalam hati mereka, seakan mengunci lidah dan pikiran. Pendeta pertama merasakan dadanya bergetar. Ia berusaha menolak dalam hati. Namun suara ayat itu terus berulang, Elaiba FH. Tidak ada keraguan padanya. Ia bergumam dalam hati. Bagaimana mungkin kitab ini dengan berani menyatakan tidak ada keraguan? Tak ada manusia berani berkata seperti itu. Pendeta kedua menunduk. Ia teringat banyak kitab yang ia pelajari sepanjang hidupnya. Semuanya penuh revisi, catatan kaki, dan perbedaan tafsir. Tapi ayat yang baru saja didengar satu ayat saja menyatakan diri sebagai petunjuk abadi tanpa cacat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Pendeta ketiga menggenggam erat kalung salib di dadanya, tapi tangannya gemetar. Ia mencoba tersenyum mengejek, namun wajahnya justru pucat. Hatinya berbisik, kenapa aku merasa seolah ayat itu sedang berbicara langsung padaku? Pendeta keempat menoleh pada sahabat-sahabatnya, berharap ada yang bisa bicara untuk mematahkan ayat itu. Namun semua terdiam, hening. Ia merasa seperti ada tembok besar yang roboh dalam dirinya. Pendeta kelima, yang paling muda, justru paling keras terpukul. Seumur hidup ia yakin bahwa Islam hanyalah kebohongan. Tapi kini, dalam sekali dengar, hatinya diguncang. Ia berusaha menutup telinganya, tapi gema bacaan tadi masih terdengar, seakan-akan melekat di sanubarinya. Sementara itu, jamaah di masjid menatap dengan penuh harap. Mereka menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. Kesombongan 5 pendeta itu mulai runtuh hanya dengan satu ayat. Imam tua yang duduk di pojok masjid tersenyum lirih, berbisik, Subhanallah, inilah kuasa Allah. Satu ayat cukup untuk membungkam kesombongan manusia. Malam itu, 5 pendeta itu pulang dengan wajah muram. Tidak ada tawa, tidak ada lagi kesombongan seperti saat mereka berangkat. Sepanjang jalan, mereka terdiam, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Setibanya di rumah,
Satu persatu dari mereka mencoba memejamkan mata. Namun ayat yang dibacakan pemuda muslim itu kembali terngiang. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pendeta pertama gelisah di ranjangnya. Ia berbalik ke kanan dan ke kiri, tapi suara itu seakan terus membacanya di dalam dada. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi gema ayat itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam hatinya. Pendeta kedua termenung di depan jendela. Ia melihat bulan di langit malam dan berbisik, jika ini benar firman Tuhan, apakah aku sudah menolak kebenaran selama ini? Air matanya menetes tanpa ia sadari. Pendeta ketiga memukul-mukul dadanya sendiri, berusaha mengusir rasa takut. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat pula bisikan ayat itu menghantam jiwanya. Ia merasa kecil, seolah seluruh kesombongan yang ia banggakan selama ini hancur berantakan. Pendeta keempat duduk di ruang kerjanya, membuka kitab-kitab lama yang ia miliki. Ia mencari kalimat yang bisa menandingi ayat itu, tapi tak satu pun yang mampu. Semuanya terasa rapuh dibandingkan satu ayat yang singkat namun begitu agung. Pendeta kelima, yang termuda, justru menangis terisak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berulang kali mengingat bacaan pemuda muslim itu. Kenapa ayat itu begitu menusuk? Kenapa hatiku seakan dipaksa mengakui kebenarannya? Malam itu mereka berlima sama-sama tidak bisa tidur. Mereka gelisah, resah, dan terombang-ambing dalam pergulatan hati. Tidak ada satupun yang sanggup membohongi dirinya sendiri. Ayat itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah kebenaran. Pagi harinya, langit cerah, tetapi hati lima pendeta itu masih digelayuti kegelisahan. Tanpa janjian, satu persatu mereka melangkahkan kaki ke masjid tempat peristiwa semalam terjadi. Anehnya, mereka semua tiba di waktu yang hampir bersamaan. Jamaah yang melihat mereka terkejut. Bukankah semalam mereka datang dengan kesombongan? Kini wajah mereka pucat, mata sembab, dan langkah penuh kerendahan. Di hadapan imam tua dan jamaah, pendeta pertama angkat suara dengan nada parau. Semalam kami datang dengan kesombongan. Kami ingin merendahkan kitab Allah, tapi satu ayat saja telah menghancurkan kesombongan kami. Pendeta kedua menunduk, air matanya menetes deras. Kami membaca banyak kitab, tapi tidak pernah ada yang berani menantang dunia dengan kalimat. Tidak ada keraguan padanya. Itu bukan perkataan manusia. Pendeta ketiga berlutut, tangannya gemetar. Hatiku bergetar, aku tidak bisa melawan kebenaran ini lagi. Pendeta keempat dan kelima saling pandang, lalu serentak menangis. Kami bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Tangis pun pecah di dalam masjid. Jamaah tersungkur sujud, mengucap takbir berkali-kali. Imam tua tak kuasa menahan air mata. Ia membimbing lima mantan pendeta itu mengucapkan syahadat dengan benar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, lima orang itu merasakan sujud di hadapan Allah. Dahi mereka menyentuh lantai masjid. Hati mereka terasa ringan, seolah beban kesombongan yang selama ini mereka pikul runtuh seketika. Hari itu, cahaya Islam menyinari jiwa mereka. Dari pendeta yang sombong, kini berubah menjadi hamba yang tunduk pada Allah. Kisah lima pendeta itu menjadi buah bibir di seluruh kota. Orang-orang yang semula ragu, kini semakin yakin bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia, melainkan firman Allah yang suci. Banyak saksi yang hadir di masjid pada malam itu menyebarkan cerita. Mereka berkata, kami melihat sendiri bagaimana kesombongan runtuh hanya dengan satu ayat. Ada yang bercerita sambil menangis. Ada pula yang dengan penuh semangat menyebarkan kabar gembira itu ke kampung-kampung sekitar. Lima pendeta yang kini menjadi muslim tidak lagi dikenal karena kefasihan debatnya, tetapi karena kerendahan hati mereka dalam menuntut ilmu agama. Mereka belajar membaca Al-Quran dari awal, duduk bersila di hadapan guru-guru dengan penuh tawadhu, seakan menjadi anak kecil yang baru belajar mengeja. Imam tua yang menjadi saksi utama peristiwa itu berpesan kepada jamaah, inilah bukti janji Allah. Tidak ada yang bisa menandingi firman-Nya. Jika hati seseorang tulus mencari kebenaran, maka satu ayat saja cukup untuk menuntunnya. Kisah itu pun terus dikenang turun-temurun, menjadi pengingat bahwa kesombongan akan runtuh oleh kebenaran, dan hidayah Allah datang kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan begitulah, lima pendeta yang dahulu datang dengan niat menghina, akhirnya pulang dengan cahaya iman. Semua berawal hanya dari satu ayat Al-Quran.